Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tanzilul barakat wan nafahat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammad Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil mi'ad, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karram wa ta'azzam wa tahannan ala sayyidina maulana Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد به لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. Hadratul muhtaramin wal muhtarimat, wabil khusus yang sama kita cintai dan kita muliakan, yang hadir di tengah-tengah kita maupun yang berhalangan hadir, wabil khusus Sayyidil Walid, orang tua saya Al-Habib Abu Bakar bin Umar Al-Haddad, juga Bapak Haji Mahfud Effendi, ya, Bos Hasan Asarih. Pada kenal, Bu? Kenal. Kemudian yang sama kita muliakan Bapak Haji Satim atau Lurah Hormat. Kemudian yang sama kita muliakan Bapak Haji Aziz atau yang kita kenal Bos Pelor. Kemudian Bapak Haji Ato. Yang sama kita cintai dan kita muliakan juga Bapak Haji Iwan. Kemudian Bapak Haji Deni, Bapak Haji Tarsan, Bapak Haji Mahmud selaku Ketua BPD Jatiwangi. Kemudian Bapak Nabri selaku perwakilan daripada pemerintah desa Jatiwangi, juga Wakil Ketua MWC kalau nggak salah Cikarang Barat, yang tadi yang kata beliau paling ganteng pada tadi. Memang saya yakin beliau ganteng, ya, luar dalam, amin. Kita doakan juga Bapak Ustadz Muhammad Bar, Ustadz Muhammad Bar, Ustadz Muhammad Amin, Ustadz Rahmat Mulyanto, kemudian Bapak Haji Andre Slamet, Ketua DKM Mushola Al-Ikhlas, kemudian Bapak Ainur Rafiq selaku Ketua Panitia Maulid Nabi, kemudian Bapak Jainuddin, kemudian Bapak Sumarno. Ada orangnya? Kita ngabsen be sampai jam 1 ya. Ini panitia ngasih banyak banget. Agak udah ya. Agak disebut. Ini tadi dikasih sama panitia. Saya sebutin ya. Kemudian yang sama kita cintain Bapak Srinoto, Bapak Solikun, Bapak Budi, Bapak Idun Bahrudin, Bapak Jainal, Bapak Sardi, Bapak Nudin Belok. Lah benar namanya Bapak Nudin Belok ada. Bapak Yapi, Bapak Yanto, Bapak Warsito, Cikokom, Nyiin, Bin Jeblok ada sini. Segala baik kita sebut, betul, Bu. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu yang rahmati Allah SWT, kita doakan tadi guru-guru kita, orang tua kita, tokoh masyarakat kita, para sepuh kita doakan mudah-mudahan semuanya Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya, Allah istiqomahkan guru-guru kita senantiasa membimbing kita semuanya, amin ya rabbal. Juga tak lupa kepada hadirin hadirat, khususnya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapaknya semuanya kita minta kepada Allah mudah-mudahan tidak pulang dari tempat ini, tidak keluar dari musallah ini kecuali dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Amin. Apa? Kagak punya dosa orang sini?
So ngacung yang nggak punya dosa, coba. Ya makanya ngamin, ngamin dari tadi begitu baik. Tadi Ustadz baca maulid doa amin, ada yang lamun, ada yang ngobrol, ada yang tangannya dedek. Kagak ada, kalau bahasa kita emang kagak ada harapan pisan hidup teh, betul nggak Bu? Kamu kalau ngedoa minta sama Allah mah angkat tangannya Bu. Coba kita kasih logika nih, kalau ada orang datang ngemis nih, misalnya ada orang ngemis datang sama kita, Pak, Bu, bagi duit Bu, saya belum makan. Kan kita mah kasihan, pengen bawanya ngasih baik, betul nggak? Kagak ada dipaksa-paksain ngasih, betul nggak? Coba kalau ada yang datang bagi duit apa? Mukanya ngelengos, betul nggak? Bagi duit, mau ngasih apa enggak? Empat kita boro-boro ngasih, betul nggak? Legedek, betul nggak? Nah ini kalau ngedoa, belum lagi yang ustadznya mah baca panjang lebar, doanya mah bagus banget kalau lagi maulid. Ini yang doa sambil tangannya mah diangkat, ada ngomong, "Cek itu besok arisan di mana ya?" Sambil ngobrol dia, betul nggak Bu? Ini mah didoain. Saya yakin tuh ibu boleh tanya sama Ustadz Muhammad Bar, tuh tanya sama guru-guru kita. Lo doa maulid mah isinya bagus semua, betul nggak? Lah Pak Habib saya mah kagak paham, orang paham pisan eta doa maulid. Bagian kagak paham gak, yang penting mah doanya pasti bagus-bagus. Ilok doa maulid nggak ada, nggak mungkin Ustadz gak kalau ngedoa baca doa moal ngedoakan jelek sama jemaah mah mungkin, nggak mungkin, betul nggak? Ilok Ustadz baca doa, Allahumma ja'al hadirat wal hadirin minal fuqara wal masakin. Ya Allah, jadikan mustami' saya bapak ibunya pada belangsat semua. Mohal, betul gak Bu? Lah kita mah kalau ngedoa misalnya tadi kan doa maulid bagus banget. Doa maulid tadi, waqshifillahumma qurbatal maqrubin. Ya Allah, hilangkan kesusahan orang-orang yang susah. Waqdi dainal madinin. Lunaskan utang orang-orang yang punya utang. Orang sini punya utang agak banyak lah, kenapa agak amin tadi? Orang paham lah, sekarang baru paham, betul nggak? Lah kalau diterjemahin mah baru paham dari tadi. Makanya kata saya mah kalau ngaji besok-besok pas orang lebah baca doa mah amin be, pokoknya amin begini, ambek melas mukanya, amin ya Allah, amin, betul nggak Bu? Nah ini doa ada yang terdede, ada yang begitu, ada yang ngunyah be, mulutnya kagak diem pisan, betul nggak Bu? Itu saya perhatikan tadi. Emang Habib tahu dia ngintip dari jendela, kedengeran pisan ini mah Ustadz ini ngumpungnya di dalam itu mungkin pakai speaker. Coba kalau agak speaker tanding suaranya sama ibu-ibu, ada yang ngobrol belakang, ada yang ngerumpi, mungkin ada yang ngocok arisan di belakang. Naudzubillah, amin. Enggak lagi panjang, saya mah bilang amin doang. Makanya besok-besok Bu ya kalau ngaji doa banyakin sama Allah, karena orang kalau hadir maulid doanya mah pasti dikabul sama Allah. Nggak mungkin sia-sia kita kalau hadir maulid. Amin ya Rabbal alamin. Sampai mana saya dulu lupa, sampai lau katanya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pulang dari sini dosa kita diampunkan oleh Allah, hajat kita dikabul oleh Allah. Yang punya hutang Allah lunaskan hutangnya, yang belum punya jodoh mudah-mudahan anak-anak kita yang belum punya jodoh Allah kasih jodoh yang soleh solehah, amin ya Rabbal. Yang mungkin dulu punya jodoh biar dapat lagi jodohnya, amin, amin ya Rabbal. Ibu-ibunya biar langgeng jodohnya dunia akhirat, rumah tangganya sakinah mawadah warahmah, amin ya Rabbal. Kalau bapaknya mungkin mudah-mudahan ibu-ibunya kita doakan juga kalau yang sudah berumah tangga biar bapaknya pada nambah. Lah kan belum kelar, lu main amin baik. Biar nambah uang belanjanya. Mata duitan lo ya. Maka orang belum kelar main amin baik. Makanya saya doakan tadi yang mudah berumah tangga biar nambah harmonis, nambah uang belanjanya. Wah saya pisan itu, biar nambah sayangnya, nambah perhatiannya, nambah berkah keluarganya, amin ya Rabbal. Ini romannya udah siang ini Bu ya, betul nggak Bu? Ibu yang di belakang sono masih hidup nggak Bu? Bu, pada nunduk semua belakang Bu.
Bu, ikutin bareng-bareng saya baca doa nih bareng-bareng nih. Ikutin, kasih amalan nih, diamalan nih dari Nabi nih amalannya bu. Bu yang belakang, baca bareng-bareng, ikutin bareng saya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kompak di belakang belum baca itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa apa itu? Pagar saya ngomong belakang ngomong. Betul ya? Bu, ngaji apa makan kita nih? Mau ngaji apa makan? Ngaji. Serius ya? Mau ngaji apa makan? Catat panitia, jangan kasih makan ini. Oh, dua-duanya. Nah, yang begitu. Insya Allah bu, kalau ngaji mah pasti makan. Betul nggak? Kalau makan belum tentu nggak. Tuh orang mah kalau ngejar akhirat, dunia mah dapat. Betul nggak bu? Amin ya rabbal alamin. Serius sedikit bu ya. Masyaallah hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah disampaikan, sempat disinggung oleh Bapak Ustadz Nabri tadi. Kita bicara maulid Nabi, ini mau kelar-kelar kalau kita bicara maulid Nabi. Saya kalau ngomongin dalil maulid, ini ampe beduk subuh agak selesai nih. Kalau bicara maulid Nabi, gampangnya sederhana. Kenapa kita bikin maulid Nabi ampe girang, ampe lihat nih gelantungan nih, baskom segala macam ini. Ini ikut maulidan juga nih. Ini ada yang selama waktu hadir udah ngincar baik, mana yang paling mahal diliatin. Betul nggak bu ya? Bu jangan dilihat Indomie bu, bisa jadi dalamnya ada Mas Antam. Udah ngincar Indomie semua besok. Ya bu ya, kita bikin maulid dimanapun, datang dimanapun kita hadir maulid. Saya yakin husnudzon saya, ini salah satu bentuk setitik rasa cinta kita sama Nabi Muhammad SAW. Ikut girang kita lahirnya Nabi besar Muhammad. Maka logikanya gampangnya, saya nggak ngomong dalil panjang ini kalau kita dalil. Gampangnya aja kalau kita tanya orang Jatiwangi, kalau ada punya anak atau kita lahiran, tuh semua keluarga kita ikut girang apa kagak? Pada girang pasti. Kita punya anak girang banget, orang tuanya, bapaknya, engkongnya, encingnya, semuanya datang ngucapin selamat bu ya, mabruk. Mudah-mudahan dede bayi sehat berkah segala macam. Girangnya bukan main, belum lagi dibikin tasyakuran ulang tahunnya tiap tahun. Padahal bocah itu belum tentu nih anak potensinya bakal jadi anak soleh atau kagak. Bisa jadi waktu kecilnya kita girang, disekolahin, dibiayain, dihidupin tuh bocah, sampai gedenya bikin nyesek. Betul nggak? Itu logika aja, kita sama bocah yang kagak jelas masa depannya girang. Apalagi ini bayi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, udah diceritakan dari dulu di kitab-kitab, di kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Quran, disebutkan dalam Taurat, Injil, disebutkan banyak tentang Nabi Muhammad SAW, Nabi yang akhir zaman bakal diutus, perangainya begini, akhlaknya begini, sahabat dan seterusnya, panjang kita kalau ceritakan. Wajar kalau kita tahu Nabi Muhammad bayinya saja ya itu sudah luar biasa, bayinya saja udah bawa berkah. Saya kasih contoh, kalau kita ngaji dalam kitab sirah, Nabi SAW itu dilahirkan dalam keadaan yatim, kan ditinggal sama bapaknya, sama ayahanda beliau Said Abdullah ya, kemudian sempat disusui oleh Sayyidah Aminah ketika dilahirkan. Kita lihat dalam Maulid Habsyi tadi kita baca, bayinya udah istimewa. Wulida sallallahu alaihi wasallam makhtunan makhulan magtu'as surah. Dari Maulid kita baca, kita kagak paham tadi sebagian. Itu Nabi dilahirkan karena apa? Makhtunan, udah dihitan ya, udah disunat ya, udah disunat, kagak pakai kebengkong-bengkong lagi, udah disunat, lahirnya udah dihitan. Kemudian apa? Makhulan, Nabi bercelak. Magtu as-surrah, itu ari-arinya udah kagak ada, pusarnya bersih. Kalau kita kan ngelewer-ngelewer, betul nggak kalau lahiran mah? Betul nggak? Belum lagi kalau yang pusarnya itu kalau dipas motongnya salah pisan tuh bidan, pada jendul bae itu pusat, betul nggak bu? Lah beda, Nabi mah waktu lahir magtu as-surrah. Belum lagi kita lihat, nah ini orang Mekah
Itu namanya kalau bahasa kita ini, kalau kita bahasa Bekasi kan itu Bu, orang Mekah ini ada namanya adat atau memang tradisi namanya kuli nyusu, kuli nyusuin bocah. Nah di zaman itu kita tahu Nabi Muhammad ketika dilahirkan, orang tua beliau Said Abdullah udah meninggal, kemudian Sayyidah Aminah. Nah ada dulu dari kalangan Bani Sa'ad yang kita kenal salah satu ibunda susuan Nabi ya, setelah Suwaibah Aslamiyah yang nyusui Nabi, budak yang dimerdekakan oleh Abu Lahab karena gembira dengan lahirnya Nabi. Ada satu lagi ibu susuan Nabi namanya Halimatus Sa'diyah, yang kita tahu beliau ini dari Bani Sa'ad. Bani Sa'ad itu kalau kita ibu yang pernah haji umroh, Bani Sa'ad itu di kota Taif. Kalau orang ada city tour Taif itu kampung atau letak daripada Bani Sa'ad ya, atau yang penghuni pribumi yang di kota Taif itu namanya Bani Thaqif. Nah, makanya kalau kita umroh mudah-mudahan Allah sampaikan kita di sana, kita ziarah. Itu kampung tempat kecilnya Nabi. Kenapa Nabi waktu diasuh sama Halimatus Sa'diyah? Singkatnya begini ceritanya. Karena saya katakan tadi bayinya beda sama bayi kita pada umumnya. Dari bayinya sudah menampakkan irhasat. Irhasat itu mukjizat sebelum kenabian, itu namanya irhasat. Kalau udah jadi nabi namanya mukjizat ya. Nah Nabi SAW ya, irhasat ini prakenabian sebelum menjadi nabi. Jadi dari bayinya sudah menampakkan sesuatu yang luar biasa. Waktu mau disusui oleh Halimatus Sa'diyah, ini kan perempuan dari Bani Sa'ad ini berangkat rombongan. Diceritakan dalam riwayat Halimatus Sa'diyah ini naik keledai dengan rombongan ibu-ibu yang lainnya. Kalau bahasa kita mah lagi nyari gawean, nyari anak susuan di kota Mekah. Berangkat dari Taif. Taif itu kalau dari lumayan jauh jaraknya Taif itu, 6-3 jam lebih Taif itu ke kota Mekah. Singkat cerita, berangkat semuanya dapat bayi. Dapat bayi dengan tujuan apa? Biar dapat upah, biar dapat gaji. Semuanya dapat, giliran Halimatus Sa'diyah belum dapat. Yang tersisa satu-satunya ketika itu adalah bayi yatim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain-lainnya sudah dapat ya balik. Halimatus Sa'diyah ditinggal sendirian, belum dapat. Pas semuanya udah dapat, udah jalan balik ke kota Taif, ketika itu ke Bani Sa'ad, kampung halaman mereka masing-masing. Nah Halimatus Sa'diyah ya, dipilih oleh Allah untuk menyusui Nabi Muhammad SAW. Beliau dapat bayinya Nabi Muhammad. Dari ketika beliau gendong bayinya Nabi, itu sudah Allah tancapkan dalam hatinya kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah saya mau ambil yang kejadian intinya. Ketika Nabi Muhammad SAW, kita tahu nih Halimatus Sa'diyah nyari susuan, satu faktornya lagi butuh duit, betul nggak? Kebetulan di Bani Sa'ad ini lagi pacaklik. Kalau bahasa kita tuh rada susah ya, kambing-kambing pada kempet, susu kada ada bisa diperas, nggak ada yang bisa diperas ya. Kemudian ini Halimatus Sa'diyah ngambil Nabi, begitu dibawa pulang gendong Nabi, itu Allah tanamkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu nyusui Nabi ya, kebetulan beliau ini nyusu di sebelah kanan, dalam riwayat atau sebelah kiri atau kanan Nabi, saya lupa. Dalam riwayat Nabi nyusu di sebelah kanan, sebelah kiri ya, atau sebelah kirinya ini Nabi ini punya saudara susuan Bu, punya saudara susuan anak kandungnya Halimatus Sa'diyah ya. Siapa namanya ya, kalau nggak salah disebutkan dalam sirah itu namanya Abu Syaimah ya, Syaimah namanya, Syaimah, makal di situ disebutkan ya. Namanya ini saudara susuannya Nabi Muhammad SAW. Ini jarang kita dengar pasti, kalau ibu jarang di pengajian jarang dengar ini pasti. Abu Syaimah atau Syaimah namanya, saudara susuannya Nabi. Nah yang luar biasanya, saat itu Halimatus Sa'diyah itu ngalamin yang namanya, kan ibu-ibu kan kadang wajar ya Bu ya, kita mah kadang-kadang air ASI kering, betul nggak Bu ya? Nah kebetulan yang di tempat biasa Nabi mau disusukan kepada Nabi ini, yang belah kanan, anggaplah belah kanan, itu air susunya kagak ada. Yang belah kiri mah ada, kan biasa kan ibu kalau kempet belah kanan pindah belah kiri bolak baik, betul nggak baik?
Nah begitu yang kanan kosong, betul baru ngangkat bayi Nabi, yang kirinya ada. Tapi lihat Nabi Muhammad lagi bayinya saja, begitu disusukan di sebelah kanan, ya Nabi ngelihat yang kempet tadi itu jadi penuh. Kenapa? Karena sebelumnya Halimatus Sa'diyah karena ngelihat ini kempet, sebelum disentuh sama Nabi dipindahkan ke belah kiri, dikasih belah kiri. Itu bayi kalau bahasa kita buang muka tuh, nepis begitu, kagak mau. Dipaksa lagi dijejalin sama Halimatus Sa'diyah, kagak mau. Karena dia tahu di sebelah kiri itu punya saudara susuannya. Itu bayi dari kecilnya udah tahu. Maksudnya apa? Gak mau mengambil yang bukan haknya. Betul nggak Bu? Coba bapaknya bocah, bapaknya bocah, bapaknya bocah, lah berebutan sama bocah. Betul nggak Bu? Lah ini bayi, lagi bayinya udah tahu, nggak mau, tetap pas dikekananin, baru begitu Rasulullah nyentuh, itu susunya langsung banyak, asinya penuh. Kambing-kambing yang kempet itu semuanya berisi susu, semuanya bisa diperas panen, kampung jadi subur. Itu bayi dari kecilnya udah kelihatan. Makanya kalau kita bicara tentang kemuliaan Nabi, ya kalau ada kita dulu dengar, ya Nabi Muhammad SAW, ada seorang Nabi misalnya, Nabi Musa alaihissalam dapat membelah laut, ya laut terbelah waktu dikejar sama Fir'aun. Kemudian Nabi Musa nyampe ke tepi lautan, Firaun tenggelam, ngerapak lagi tuh gara-gara diketok palu. Kemudian kita lihat Nabi Isa ngidupin orang mati, ya kemudian Nabi Sulaiman bisa ngomong sama binatang, dan seterusnya. Kalau ada timbul pertanyaan, Nabi Muhammad yang kita peringati maulidnya pagi hari ini, apakah mendapatkan mukjizat yang sama? Nah ulama kita diantaranya Al-Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani, juga Al-Imam An-Nawawi, banyak nanti di dalam kitab-kitab para ulama kita, Nabi Muhammad SAW Allah berikan mukjizat yang sama seperti nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, bahkan a'zam minhu, lebih besar lagi, maksudnya skalanya lebih besar. Kalau Nabi Musa pernah balah lautan, Nabi kita Muhammad yang kita peringati maulidnya hari ini Bu, kenapa begitu istimewa? Menurut kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, maulid Nabi ini begitu istimewa karena manusia yang satu ini manusia yang paling dicintai oleh Allah, manusia yang menjadi tolak tumpuan kita kelak di yaumil kiamah, di saat para nabi tidak sanggup memberikan syafaat kepada kita kecuali Nabi Muhammad. Makanya kita yang hadir pada saat ini ngingetin maulid Nabi, ya mudah-mudahan kita tidak hanya di dunia dipandang sama Nabi, tapi di akhirat kita diperhatikan sama Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Nabi Muhammad pernah belah bulan. Kalau Nabi Musa belah laut, Nabi Muhammad belah bulan. Insyaqqatil qamar, dalam Al-Quran itu diabadikan oleh Allah. Kalau ada Nabi, misalnya apa, Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar api, terus timbul pertanyaan kalau ada yang nanya sama kita, Beb, emang Nabi Muhammad ada mukjizat juga seperti Nabi Ibrahim nggak mempan dibakar api? Lo ada, bahkan lebih daripada itu, nggak usah Nabi Muhammad. Kita lihat sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik dari riwayat beliau mempunyai mindil. Mindil itu bahasa Arabnya sapu tangan. Jadi beliau punya sapu tangan. Sapu tangan ini ketika beliau jamu sahabatnya, saya singkat aja ceritanya. Jadi beliau mengatakan, kata Anas bin Malik, pembantunya Rasulullah, itu kalau beliau mau nyuci sapu tangan, masuknya ke dalam api, dikeluarkan dari api, sapu tangan yang kotor tadi bersih lagi. Ada orang sini kalau nyuci pakai kompor, ada pakai nyuci abaya nih, ada kotor nih Bu, habis kena rendang cuci, bersih apa kagak? Bures. Betul nggak Bu? Ini nyuci sapu tangan pakai api. Itu dilihat sama sahabat dalam riwayat. Sampai nanya, wahai Anas, kenapa kamu masukkan ke dalam api? Terus kenapa itu sapu tangan tidak terbakar katanya? Kata Anas, ini sapu tangan bukan sembarang sapu tangan. Ini sapu tangan pernah digunakan mengusap keringatnya Rasulullah SAW. Kalau keringatnya Nabi yang bersentuhan dengan sapu tangan nggak mempan dibakar api, apa gimana lagi Nabi? Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, itu banyak kalau kita cerita itu nggak bakal habis. Kemudian apa? Nabi bisa nggak ngidupin yang mati? Jadi Syekh Abdul Qadir Jalani
Kita tahu ya, Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani itu banyak kita temukan dalam manaqib beliau. Jadi suatu saat beliau ketika sedang berkhutbah, selepas khutbah beliau ditanya sama orang Nasrani. Ditanya beliau, ya Syekh Abdul Qadir Jalani, saya dengar katanya Nabi kamu bisa ngidupin orang mati. Ya, bisa nggak Nabi kamu ngidupin orang mati? Kalau Nabi Isa bisa katanya. Bisa nggak Nabi Muhammad ngidupin orang mati? Oh, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, kalau untuk ngidupin orang mati nggak usah Nabi saya. Ketimbang ngidupin orang mati mah nggak usah Nabi saya. Saya gak bisa, kata Syekh Abdul Qadir Jalani. Siapa yang nggak tahu manaqib Syekh Abdul Qadir Jalani? Kata Syekh Abdul Qadir Jalani, oh kata ini orang, kalau memang kamu bisa, coba saya mau lihat. Ya, coba saya mau lihat. Nah, namanya kalau wali itu dapatnya karomah. Kadang-kadang kan orang zaman sekarang kagak percaya karomah. Saya kasih tahu Bu, orang kalau kagak percaya karomah sama aja ngingkarin Quran. Di Al-Quran itu banyak karomah. Contohnya dalam Al-Quran Sayyidah Maryam dalam surat Al-Imran itu, kullama dakhala Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Saya terjemahkan langsung. Sayyidah Maryam, ya, kita tahu Sayyidah Maryam ini siapa, Bu? Ibunda daripada Nabi Allah Isa alaihissalam. Beliau bukan seorang nabi, tapi di tempat peribadatannya di mihrabnya itu, Nabi Zakaria yang ngasuh Sayyidah Maryam ini sering ngelihat ada makanan atau buah-buahan yang bukan pada musimnya ada. Padahal kerjaannya ibadah baik di mihrab. Ya, kalau orang sini misalnya itu lagi kagak musim durian, ada durian seger lagi buahnya. Ditanya sama Sayyidah Maryam, sama Nabi Zakaria, ya Maryam, anna laki hadza, dari mana kamu dapat ini makanan, buah dari mana ini? Kata Sayyidah Maryam, dari surga. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ini dari Allah. Karamat bukan itu? Kedua, saya mau cerita karamat dalam Al-Quran. Kita kan dulu kalau ngaji tahu banget tuh, Bu, Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis itu yang mindahkan singgasana Ratu Balqis itu bukan Nabi. Sesuatu yang istimewa namanya karomah juga, betul nggak, Bu? Kejadian di luar nalar. Lah zaman dulu Nabi Sulaiman kagak ada beko, betul nggak? Emang ada beko? Lah jaraknya bukan main, nggak tanggung-tanggung. Itu disebutkan jarak singgasana Ratu Balqis ketika dipindahkan ke negeri Nabi Sulaiman ketika itu jaraknya ribuan kilo. Ribuan kilo itu dipakein JNE nyampe nya setahun, betul nggak? Orang mindahin gedung, betul nggak, Bu? Bukan ngirim skincare, lama. Nah bayangkan Nabi Sulaiman dalam Al-Quran ini, ketika Nabi Sulaiman nanya sama jin-jin, karena Nabi Sulaiman punya jemaah juga jin, ya. Nabi Sulaiman bikin sayembara nanya, siapa yang mampu memindahkan singgasana Ratu Balqis sebelum dia sampai ke sini? Apa dalam Al-Quran Allah badikan dalam Al-Quran? Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqami. Berkata satu ifrit, jin ifrit, tahu ifrit? Ifrit dia ngomong sama Nabi Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, saya sanggup mindahkan singgasana Ratu Balqis katanya sebelum kamu berdiri dari tempat duduk kamu. Berarti kan hitungannya bentar kan? Kemudian apa? Kata Nabi Sulaiman, lamaan. Segitu masih kelamaan, kata Nabi Sulaiman. Ada yang bisa lebih cepat lagi? Dalam Al-Quran ini, Bu, Al-Quran ini yang ngomong. Qala alladhi indahu ilmun minal kitab. Ini berkata orang yang mengerti, artinya paham dengan kitab. Nah, dalam tafsir para ulama ini disepakati. Orang biasa, orang alim, dan salah satu muridnya Nabi Sulaiman. Siapa namanya? Dalam tafsir disebutkan Asif bin Barkhiyah. Orang biasa, lebih hebat dari jin ifrit. Kenapa Allah kasih dia karomah? Allah kasih dia karomah. Jadi orang yang Allah kasih karomah ini adalah orang-orang yang tentunya punya hubungan dekat dengan Allah, orang yang dicintai oleh Allah atau kekasih Allah. Asif bin Barkhiyah mengatakan kepada Nabi Sulaiman dalam Al-Quran ini,
ana atika bihi qabla an yartadda ilaihi tarfuk. Wahai Nabi Sulaiman, saya bisa lebih cepat nih dari Jiprit nih, saya bisa mindahkan singgasana Balqis sebelum engkau mengedipkan matamu. Oh, lebih cepat lagi kan, kalau orang bangun dari tempat duduk kan lumayan, ini ngedip mata tring begini pindah ada tuh. Ibu kalau yang pernah nonton iklan Sampurna Hijau tuh, ting ada tuh Bu. Nah ini langsung pindah. Saya mau tanya sama ibu, ini karomah bukan? Banyak di Al-Quran. Ashabul Kahfi ya, ketika lari dari kejaran penguasa zalim, ketika itu tidur dalam gua. Surat Al-Kahfi, sering baca surat Al-Kahfi Bu? Paham artinya? Itu kan salah satunya ada cerita Ashabul Kahfi yang tertidur selama, ditidurkan oleh Allah selama berapa? 350 tahun. Sampai pas bangun-bangun mau belanja ke pasar, namanya orang bangun tidur lapar, betul nggak? Pas mau belanja duitnya udah kagak laku, betul nggak Bu? 350 tahun. Wali bukan, maksudnya karomah bukan, ini keistimewaan bukan, karomah bukan. Ada orang sini tidur 350 tahun. Kita mah jangan 350 tahun, tidur seharian tidak encok, betul nggak Bu? Lepegel, salah bantal kadang disalahin, betul nggak? Kalau kelamaan tidur, ada orang sini kalau tidur sampai 3 hari 3 malam lah, amil gue udah nyiapin kapan kalau 3 hari tidur mah, betul nggak? Ini orang mati kagak ya, makanya ini 350 tahun karomah. Nah, makanya Syekh Abdul Qadir Jalani, balik lagi, Syekh Abdul Qadir Jalani ketika ditantang hidupin orang mati, saya mampu, jangankan Nabi saya. Nah ini kan banyak kita baca dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Jalani. Syekh Abdul Qadir Jalani itu jangankan ngidupin orang mati, beliau ini ayam yang sudah dimakan saja, tulang belulangnya ibu sering hadir mandikan, tulang belulangnya aja beliau mengatakan apa? Kum biidznillah, hidup kamu dengan izin Allah. Itu ayam yang udah dimakan, udah jadi tulang, hidup lagi Bu, tumbuh lagi daging jadi ayam lagi. Coba kalau ibu punya ilmu begitu, resep pisan. Orang belanja, betul nggak? Lalu rugi tukang ayam, beli ayam atuh aja sampai 2 tahun dihidupin, makan dihidupin lagi. Nah kalau ada orang beli suka begitu, betul nggak Bu ya? Tahu Bu, orang Bekasi kan suka makan itu Bu, pepes peda, tahu Bu? Kan orang makan pepes peda itu kan dibungkusnya pakai apa namanya, daun labu, betul Bu ya? Orang kuat kulitnya itu pepes peda, begitu saking pelitnya ini bikin pepes peda digarang tuh. Orang Bekasi kan bilangnya apa, digarang ya, digarang itu dimakan daun labunya, pepesnya disimpan lagi di kulkas, besok dibungkus lagi pakai daun labu, digarang lagi, dimakanin lagi daun labunya. Itu pepes itu pedanya itu kuat ampun-ampunan, ngampul dia digarang. Itu enggak saking apanya Bu, saking meditnya tuh orang, betul nggak Bu ya? Nah Syekh Abdul Qadir Jalani ketika ditantang, yang mana kata Syekh Abdul Qadir Jalani yang mau saya hidupin? Tuh emak saya, ibu saya tuh, tunjukin kuburannya. Nah, akhirnya dibawa tuh, kalau bahasa orang Bekasi apa bilangnya, kober ya, pekuburan umum tuh ya, dibawa ke pemakaman. Kata Syekh Abdul Qadir, duluan nih tunjukin saya mana makamnya. Tadi dulu ya, bahasa orang jarang-jarang nih, lupa sama makam emaknya di mana ya. Nah, dia dibangun, yang ini kayaknya ini nih, roman-roman yang ini nih. Kalau saya bukan ya, kum biidznillah, ini mayit yang udah dikubur Bu, bangun. Ini bukan malo, roman namanya bukan ini. Kata anaknya, salah makam Bu ya, singkat cerita nih Bu. Nah, ini kata Syekh Abdul Qadir, jadi tadinya minta buktikan satu dihidupkan, akhirnya Syekh Abdul Qadir Jalani bilang apa? Kumu biiznillah, bangun kalian semuanya dengan izin Allah. Itu satu kober bangun Bu, satu kober bangun. Kata Syekh Abdul Qadir Jalani, mana malu yang mana? Coba cari miridah, kalau bahasa kita begitu. Saya bikin gampang nih biar ibu paham. Cari dah malu yang belah mana tuh. Tadi dulu cari dulu. Nah gini Bu, kata Nabi kan begini, jadi si anak ini ngiriin emaknya dengan sesuai kebiasaan hidupnya, dicari. Karena Nabi ngomong ya, yuhsyarul mar'u ala ma'asya alaih, kata Nabi, orang itu nanti bakal dibangkitkan sesuai kondisinya lagi hidup. Itu dicari-cari emaknya. Emak saya ini katanya demen niat, maksudnya kalau nyanyi-nyanyi pas pisan itu dicari jenazah. Ya kalau yang waktu hidupnya demen ngaji mah pas dibangkitin sama Allah mah ngaji baik.
demen zikir mah zikiran baik, demen maulid mungkin demen baca zikir baca Quran demen sholat mah sholat, nantinya dibangkitkan sama Allah. Nah ini dicari-cari ya. Emang mak lo hobinya apa? Mas saya suka nyanyi joget-jogetan baik, tuh kayaknya di pojok tuh kata Syekh Abdul Ghani, itu yang joget-jogetan baik tuh baik-baik, makanya yang suka joget-joget TikTok. Lu kalau bangkit nanti padang mahsyar pas malaikat disuruh tuh bu ya ngakak baik. Ada orangnya sini bu, ada baik, ada orangnya sini kalau joget-joget. Hah? Banyak pulang dari sini taubat bu, kagak danta betul bu ya. Nah ini kata Syekh Abdul Ghani, ini orang, oh ini mas saya. Setelah itu apa, diwafatkan lagi. Singkat cerita, ini panjang ceritanya. Artinya apa, jangankan untuk Nabi Muhammad, Syekh Abdul Ghani pun mampu sebagai umat Nabi, bahkan beliau sekaligus keturunan Nabi, Ahlus Sunnah wal Jamaah mempercayai itu, betul nggak? Nah kalau Nabi Muhammadnya sendiri, nah ini kalau saya pakai riwayat Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Asy-Syifa, itu Nabi SAW disepakati, kalau kita lihat dalam kitab Sirah ibu, Nabi Muhammad itu pernah diundang jamuan makan oleh seorang Yahudiyah. Yahudiyah ini orang non muslim, kafirah, ngundang Nabi tujuannya jelek. Itu Nabi diundang makan tapi makanannya dikasih racun. Nah ketika itu Nabi diundang makan daging kambing, kambingnya udah diracun. Makanya kalau dalam kitab Asy-Syifa sempat ada yang mengatakan Nabi sempat kemakan, atau sahabat yang sempat makan, ada yang sempat nyolek, yang ada yang kena racun, sahabat tersebut meninggal satu, kata dalam riwayat. Ini beda-beda, saya singkat saja. Poinnya yang penting begini, begitu Nabi datang dijamu, begitu dihidangkan oleh seorang perempuan Yahudiyah ini, itu kambing ngomong sama Nabi. Kambingnya ngomong, ya Rasulullah la ta'kulni fa inni mashmumah. Ya Rasulullah jangan makan saya beracun ya Rasul. Coba ibu bayangkan, ibu lagi makan sate, kambingnya ngomong, lah loncat kita, betul nggak? Ini Nabi mukjizatnya bu, kambing ngajak ngomong sama Nabi, udah dikasih udah dibumbuin, udah disembelih, tuh kambingnya ngomong sama Nabi, ya Rasulullah jangan makan saya beracun. Wahai Nabi, bukan hanya kambing, binatang. Kalau Nabi Sulaiman bisa ngomong binatang sama jin segala macam, Nabi Muhammad bisa ngomong, bahkan wa kallamathul hajar, batu ngajak ngomong sama Nabi. Jadi Nabi suatu hari pernah main ke rumah Sayyidah Fatimah. Nabi dapati ketika itu Hasan dan Husain, putri Sayyidah Fatimah, cucu Rasulullah, lagi nangis. Ya biasanya kalau ibaratnya kakek ngeliat cucu nangis, emaknya lagi begawe, Sayyidah Fatimah lagi giling apa tuh, terigu. Kalau bahasa kita mah lagi giling tepung. Adonan orang apa tuh, gilingan orang dulu kan batu bu, bukan pakai blender. Ya orang sekarang mah kerja pakai blender, pencet-pencet baik, ya kan. Nyuci mah pakai mesin juga, betul nggak bu? Padahal kan palah nyuci baju pakai manual itu. Kalau orang gosok baju laki, kita kan kalau ngaji banyak tuh fadilahnya seorang rumah tangga itu kan. Setiap istri ketika nyuci baju suami itu dapat pahala, dosanya diampunkan oleh Allah. Setiap cucian gerakan ini, betul nggak bu? Makanya mesin cuci itu pada masuk surga nanti. Iya makanya bu, balik lagi bu, itu tepung kan giling pakai batu bu. Kata Rasul, Fatimah itu diamkan dulu Hasan Husain, biar aku yang lanjutkan. Sayyidah Fatimah masuk ke dalam mendiamkan Hasan dan Husain. Rasul SAW mau ngedekat tempat beliau ngegiling tadi, tuh tiba-tiba batu nyeletuk ngomong. Mau digerakin sama Nabi nggak mau gerak, tuh batu ngomong, ya Rasulullah saya nggak mau gerak. Mau digiling sama Nabi nggak mau, saya kepengen kamu berjanji dulu sama saya, wahai Rasul, jika nanti di yaumil qiyamah agar Allah tidak menjadikan saya bahan bakar api neraka, janji ya Rasul. Ini kata Nabi, iya kamu nggak bakal jadi bahan bakar api neraka, kata Nabi. Tuh batu ngomong. Bahkan dalam riwayat yang lain, dalam hadis riwayat Sayyidina Ali karramallahu wajhah, batu, Nabi ngomong, inni la'ariful hajarah kana bi Makkah, inni la'arifu hajaran kana bi Makkah, kata Nabi, saya kenal betul batu yang ada di kota Mekkah.
yusallimu alayya qabla an ub'ats, kata Nabi. Batu tersebut pernah ngucapin salam sama saya sebelum saya diutus menjadi rasul. Nah, itu namanya irhasat, mukjizat prakenabian. Sebelum jadi nabi. Jadi nabi dulu kalau jalan di kota Mekah, di genggang kota Mekah, kalau ngelewatin batu, batunya ngomong, assalamu alayka ya Rasulullah. Itu batu ngomong. Itu banyak dalam riwayat, dalam hadis. Nah, Nabi ngomong waktu Nabi sudah di Madinah. Nabi ceritanya sama sahabat-sahabatnya, kata Nabi, inni la'arifu hajaran kana bi Makkah yusallimu alayya qabla an ub'ats, kata Nabi. Saya ingat dulu batu di Mekah itu kalau saya lewat ngucapin salam sama saya sebelum saya jadi rasul. Saya ingat betul, kenal betul itu batu. Dalam riwayat ulama mengatakan waqila innahu hajarul aswad. Batu tersebut adalah batu hajar aswad. Ternyata yang sering ngucapin salam sama Nabi. Artinya apa? Kata ulama, kalau batu saja ngucapin salam sama Nabi itu diingat sama Nabi sampai diceritain depan sahabat, diingat-ingat sama Nabi. Bayangkan, kata ulama, kalau yang ngucapin salam, yang baca salawat adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita nih hari ini nih, Bu, mungkin pun walaupun mukanya kagak ada yang mirip pisan nih hari ini. Kalau ada yang mirip kan repot, betul nggak, Bu ya? Beda-beda kita, status kita segala macam. Tapi ingat, kita duduk di siang hari ini panas-panasan, tapi Nabi insya Allah ingat sama kita. Diingat wajah kita sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya singkatnya kalau saya bicara mukjizat kemuliaan Nabi, mau kelar ini. Saya mau kasih garis bawah aja poin ini, 11:30, Bu. Tadi udah baca doa makan, nggak boleh jedahnya lama, betul nggak, Bu ya? Saya mau poin singkat aja, ini udah panas banget ini, Bu. Yang penting mah kita doyan ngaji. Namanya orang Islam, kata Nabi, kalau dia kagak ngaji itu akan terkikis keislamannya, Bu. Lambat laun Islamnya cuma sebatas seremonial saja, KTP saja. Nilai-nilai Islamnya kagak ada. Makanya sering dibilang sama Nabi dalam hadis, min husni islamil mar'i tarkuhu mala yakni. Termasuk bagusnya Islam seseorang itu, kata Nabi, dia meninggalkan sesuatu yang tidak pantas. Kalau bahasa Amerikanya mah, dia orang ngelakuin yang orang danta. Betul nggak, Bu? Ya, jadi nggak melakukan sesuatu yang anfaedah kalau anak-anak zaman now mah, yang kagak jelas. Contoh sesuatu kagak jelas nih, contoh nih ibu-ibu nih, ibu-ibu nih orang jelas nih. Kalau masak, ya Bu, selesai di pret, apa namanya, dipoto. Tuh bapaknya bocah udah lapar banget pulang pabrik, mama lu makan mana? Tar dulu bang, belum selesai. Padahal mah udah selesai, belum selesai dipoto doang. Cerek. Mana kebetulan wifi lagi lemot, nguploadnya lama, lelaki lama lagi nunggunya. Terus bang, itu kira-kira, Bu, faedahnya apa? Moto makan, Bu. Ada orang sini kalau masak dipoto baik, bikin status di WA ada conteng hijau tulisannya don. Betul nggak, Bu? Banyak kayak begitu, Bu. Kan orang danta. Sekali-kali kalau ya tetangga mah kagak dibagi, betul nggak? Lu kalau sekali-kali bikin, kalau masak nih mak, Bu, Pok, kalau lagi masak bikin status, tak selesai, alhamdulillah udah mateng. Yang belum makan mah ngerapat baik ke rumah. Ini Sherlocknya itu baru bagus. Tibang dipoto, ngebagi mah kagak. Betul nggak, Bu? Belum lagi nih kalau lagi pas laki gajian nih, bininya moto, cekrek, nikmat mana lagi yang kau dustakan. Duit gaji laki dipoto nih, duit gepokan, betul nggak, Bu? Dibagi mah kagak. Ini panitia kalau datang nih pas lagi ada orang sumbangan PBI, ini orangnya ada pisan nggak gitu. Kalau ada orang mau nyumbang maulid, udah kelihatan nih gerasak gerusuk, panitia kan rombongan biasanya, betul nggak? Cirinya mah kalau taunya panitia maulid, depannya ada yang bawa kardus, betul nggak, Bu? Lagi ngintip pisan dari jendela, dah maulid ini kayaknya nama. Diketok, assalamualaikum cek, Pok. Orang keluar pisan, yang keluar bocahnya, mama lagi tidur. Betul nggak? Itu ngintip dia tadi.
Lu mah kalau datang panitia, kalau memang ngaku cinta sama Nabi mah kagak bisa bikin maulid di rumah. Minimal mah ada orang maulid menyumbang ikut girang, betul nggak? Ini mah girang hadirnya doang. Kenapa? Kalau hadir ada kebuli, beb. Belum lagi kalau udah hadir mah bawa tasnya gede banget, betul nggak? Dari rumah mah kosong pisan, kagak ada isinya pisan tuh. HP mah ditenteng, tas mah ditenteng, betul nggak? Pergi mah kempes tuh, pulang sampai netes air di situ, betul nggak? Lupa dia udah tusuk pakai sedotan, main masukin baik ke tas. Bu, betul nggak bu? Tadi saya bilang agak danta, betul nggak? Agak jelas. Lu kalau gak bikin status moto duit, yang nggak punya duit ngerapat ke rumah, yang mau minjem mah tuh bagus. Sama kayak tadi mau maulid, ada datang panitia, lu mau keluar langsung maulid ya, cepet pesan ke panitia, ya pok besok mah kalau ngecek rumah saya mah jangan dilewatin ya, gedor baik. Tuh cakep nggak bu? Lakinya ngasih duit, bang lo ngasih berapa maulid? Ikut kagak tuh musola tuh, bikin PB itu musola likas tuh. Udah gue ngasih gocap, gue juga ikut nih. Habis dagang online tadi dapat untung nih, ini cepet nih gue nambahin nih. Cakep nggak itu? Cakep. Ini lakinya nyumbang. Kamu ngasih berapa tadi? Gocap. Bocah belum jajan itu. Banyak banget gocap. Ceban aja ceban. Naudzubillah min. Ada yang kayak begitu. Udah gitu ngomong, gue mau pengen dapat syafaat Nabi, pengen banget kumpul sama Nabi, mual medit banget, betul nggak? Kalau maulid, betul nggak bu? Yang kayak begitu tuh kagak ada tampang-tampangnya tuh bu, betul nggak bu? Sama maulid mah rada serat, betul nggak bu? Naudzubillah min dalik. Makanya bu, jangan kalau bahasa kita mah ngelakuin sesuatu yang ora danta ya. Makanya Islam orang itu tolak ukurnya di situ. Kalau udah sering melakukan yang kagak danta, ora jelas ya. Ngaji mah ngaji, kadang-kadang ini berarti kagak nempel ilmunya. Joget coba itu ngapain coba? Lagi masak handphone dipasang tuh joget baik, betul nggak bu? Ya, pokoknya pulang dari sini udah usah orang-orang, udah orangnya kita mah tahu hidungnya yang orang-orang mekar dikit. Bu, pulang dari sini mah pulang taubat, kurangin yang begitu-begituan ya bu ya. Orang jelas itu orang danta, betul nggak bu? Jangan kalau bahasa kita mah ngaji tapi ilmunya kagak dipakai. Makanya sering kata Nabi itu, bu, ini makanya saya bilang ini pentingnya ngaji itu di situ. Kata Nabi itu, bil ilmi yanfa'uka qalilun minal amal. Dengan ilmu itu bermanfaat buat kamu walaupun amalnya sedikit. Wabil jahli la yanfa'uka katsirun minal amal. Kalau dengan kebodohan gak paham ilmunya, orang ngerti ilmunya sekalipun banyak amalnya kagak manfaat, kata Nabi. Ini ada orang sholat 2 rakaat atau orang sholat duha, anggap aja ada satu lagi orang sholat duha 100 rakaat misalnya. Yang satu sholat 2 rakaat, tahu ilmunya, tahu bab wudunya, tahu fardul wudunya, tahu mubtilatnya, tahu hal-hal yang membatalkan wudu, basuh tangan batasan sampai mana, urutan wudunya tahu, basuh muka itu batasan sampai mana, auratnya yang wajib ditutup termasuk syarat sahnya sholat dan seterusnya, dia paham. Yang satu lagi sholat 100 rakaat tapi orang ngerti pisan bab wudu, niat ge hilap baca niatnya ge, betul nggak bu? Wudunya kagak bisa segala macam misal nih ya, kagak ngaji nih, sholat mah getol dia. Kira-kira yang diterima sama Allah yang mana? Yang 2 rakaat apa 100? Yang 2. Makanya ibadah apa kayak kudu pakai ilmu. Ibu kayak masakan pakai ilmu, betul nggak? Minimal walaupun nontonnya lihat tutorial di YouTube kan ada ilmunya, betul nggak? Nggak ada orang masak itu dapat ilham nggak pakai ilmu, betul nggak? Masaknya pakai ilmu. Coba orang kalau bikin sayur asam atau bikin kuah kare atau bikin apa namanya orang Bekasi mah bilang pucung ya, sayur pucung gabus, kalau nggak pakai ilmu, ini kalau hitam-hitam pakai apa ya, kecap apa pasir ya? Masuk mandi pasir biar gelap-gelap dikit, betul nggak bu? Nah orang kalau nggak pakai ilmu, betul nggak bu? Lah kan pakai ilmu juga, itu guys segitu guys ilmu, betul nggak bu? Sama orang mau bawa mobil, nggak bisa bawa mobil, nggak punya ilmunya, nggak pernah sekolah, nggak belajar nyetir, lah nabrak. Sama ibadah kayak begitu. Makanya jangan jauh-jauh dari ngaji. Salah satu hikmah yang terbesar ngaji juga
minimal mah walaupun kita mengaji kadang-kadang orang nyatet pisan nggak pernah bawa buku, minimal mah kita kenal sama ulama, dekat sama ulama, sempat muliakan ulama, atau kita memang punya cinta sama ulama, itu udah modal juga. Kata Nabi, man akramal ulama faqad akramani, barang siapa yang muliakan ulama itu sungguh telah memuliakan aku, kata Nabi. Wa man safahal ulama faqad safahani, orang yang bersalaman dengan ulama sama dengan bersalaman denganku. Bahkan kata Nabi, man ra'ani aw ra'a man ra'ani dakhalal jannah. Ini tiket paling gampang nih kalau kita mau masuk surga, kalau ibadah kita kembung kempes mah. Apa kata Nabi? Barang siapa melihat aku atau melihat orang yang melihat aku masuk surga, dakhalal jannah. Ini kalau anak santri ngaji, kalau Nabi menggunakan sesuatu yang belum terjadi tapi dengan fi'il madhi, itu maknanya litahqiq. Barang siapa yang melihat aku, man ra'ani aw ra'a man ra'ani, atau dia melihat orang yang pernah melihat aku, dakhalal jannah, maka pasti dia masuk surga, kata Nabi. Makanya dulu dalam riwayat kita baca tuh banyak di dalam kitab Ihya Ulumuddin, dulu ada orang yang sudah Allah jerumuskan, Allah jebloskan dalam neraka, Allah perintahkan malaikatnya bawa hamba ini masuk neraka. Ini kalau bahasa kita mah jalannya lemas baik, digiring ke neraka. Yang namanya orang masuk neraka, betul kagak ada yang larian masuk neraka, betul nggak Bu? Lemas banget. Kalau bahasa orang Klasik mah penggungkuk baik, ngomong begitu. Akhirnya apa, Allah perintahkan malaikat. Ini sering kita dengarkan dari guru-guru kita, wahai malaikat, tuh hambaku, sal abdi, tanyain nama hambaku. Kalau bahasa kita mah, kalau orang Sunda bilang ulah waka, ya, jangan dulu dimasukin ke neraka, jangan dulu, tanyain dulu, tanyain hambaku. Barang siapa tahu ini jadi syafaat buat dia, kata Allah. Ini Allah nanya, bukan berarti Allah nggak tahu. Ini dalam situ Allah memerintahkan kepada malaikat, tanya sama hambaku, sal abdi, fulan, kata Allah, kata malaikat ini, hal jalasa inda alim, kamu pernah duduk sama orang alim? Dijawab sama ini orang, belum ya malaikat, belum pernah, saya boro-boro ke majelis, saya mah boro-boro hadir ke majelis taklim saya mah. Akhirnya balik lagi malaikat ngadap ke Allah, bukan berarti Allah tidak tahu, malaikat ngelapor, anta a'lamu ya Rabb, engkau lebih tahu dengan jawaban hambamu. Katanya dia nggak pernah duduk sama ulama, nggak pernah duduk sama orang saleh. Kata Allah, tanyakan lagi wahai malaikat, coba tanyakan lagi, apakah dia pernah cinta sama orang alim? Tanyakan. Ditanya lagi, tolong, lo demen nggak, resep nggak sama ulama, pernah cinta nggak sama ulama? Ah boro-boro saya kan ngaji kayak kagak. Ini orang badar wisan dulu nggak Bu ya? Datang lagi ditanya, engkau lebih tahu ya Rabb hambamu, katanya nggak cinta. Tanyakan lagi coba, hal jalasa fi ma'idatin indal alim, atau kamakal, katanya. Tanyakan lagi coba, pernah nggak duduk makan, kalau bahasa kita ini ngeriung bareng, kalau bahasa kita itu senampan, pernah makan nggak sama ulama, sama orang soleh, pernah nggak senampan? Tanya, boro-boro saya mengaji kagak, ya. Jangankan mau makan, katanya. Ditanya lagi terakhir kali, singkat cerita, pernah nggak dia cinta atau punya teman yang dia cinta, sayang banget sama teman tersebut, temannya tapi pernah lihat orang alim. Al yuhibbu rajulan yuhibbu aliman, pernah nggak dia senang sama seseorang yang seseorang tadi demen sama orang soleh? Ditanya, oh iya malaikat, lebah itu mas saya punya temen tuh demen ngaji baik dia. Oh, kata malaikat, akhirnya apa, kata Allah, masukkan hambaku ke dalam surga. Artinya apa? Kita punya teman yang cinta sama orang alim saja, kita punya teman yang dekat sama orang soleh, itu bisa ngasih syafaat sama kita. Apalagi kita yang saban hari duduknya sama ustadz, duduknya sama kiai, kongkoknya sama ustazah baik, itu bisa ngasih syafaat sama kita. Teman baik bisa ngasih syafaat. Makanya ibu-ibu jangan pura-pura budak kalau diajak ngaji sama teman, betul nggak Bu? Bu, berangkat yuk ngaji yuk. Oh, ngaji baik, kagak bosan loh. Jangan begitu, betul nggak Bu? Lah kita juga kalau ngajakin temen jangan kapokan, jangan purikan. Saya mau, kalau udah capek ngomong sama dia, mah diajakin kagak mau mulu. Udah kalau udah harisan mah, pagi-pagi gue udah dandan mah rapi banget ya. Kalau udah harisan mah, kalau lebah diajak ngaji mah susah banget Pak Ustaz, saya mah capek ngomong sama dia mah, busa-busa mulut saya. Lah kalau ngajak orang jangan kita kapok,
Yang namanya ibarat ngajak mah dia mau kagak mau mah urusan lain, yang penting mah kita dapat pahala ngajak. Nabi Nuh aja dakwah 950 tahun, yang ikut mah sedikit, lu tibang ngajak 3 kali udah kapok, betul nggak? Kan Nabi Nuh di 950 tahun dakwah kagak kapok-kapok, tibang 3 kali dong. Ayo cak ngaji cak bung, ya biarin jangan purik, betul nggak? Besok-besok ajakin lagi sampai dia bosan diajak, betul nggak Bu? Insya Allah. Makanya kita baca Fatihah Bu ya, mudah-mudahan ya kita semuanya ibu-ibu, ini mic-nya mau mati nih kayaknya. Kita doakan mudah-mudahan bacaan surat Al-Fatihah ini saya khususkan mudah-mudahan untuk jemaah Mushola Al-Ikhlas dan juga guru-guru kita semuanya, baik ibu-ibu yang hadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan berkah surat Al-Fatihah, yang sakit Allah angkat penyakitnya, amin. Yang punya hajat Allah kabulkan hajat-hajatnya. Yang sedang dalam kesulitan Allah berikan jalan keluar dan solusi yang terbaik. Yang almarhum almarhumah kita sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah maafkan segala kesalahannya, Allah lapangkan kuburnya dan Allah tempatkan dalam surga, amin ya rabbal alamin. Saya juga minta keriduannya Bu ya, bacakan surat Al-Fatihah khusus. Saya makanya dari tadi pikiran saya kemana-mana lagi. Istri saya lagi dirawat, sebabnya istri saya lagi dirawat, lagi sakit demam berdarah Bu ya. Biarin sudah. Bu sambil baca doa Bu ya, kita baca Fatihah dengan niat yang banyak, dengan niat yang baik. Al-Fatihah ladini wa qulun niatan salih wa ila hadirin Nabi Muhammad SAW bisiril Fatihah. Berbalikan mungkin ya karena budu ya karena stain hidana suratul mustaqim suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuh kamera, bawa kamera tuh. Baik Bu, mungkin hanya ini. Ayo aminkan bareng-bareng, kita baca doa singkat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha ya Allah jami'al hajat wa tutahhirina biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna bi asal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma la lana walil hadirina danban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala daynan illa qadaitah wala madan illa syafaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bil qabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara peringatan maulid Nabi besar Muhammad SAW di Mushola Al-Ikhlas berjalan dengan lancar, aman, dan tertib. Mudah-mudahan di tahun depan acaranya lebih meriah lagi. Dan terima kasih kepada para donatur atas bantuan dananya terselenggaranya maulid Nabi besar Muhammad SAW di Mushola Al-Ikhlas. Mudah-mudahan tahun depan lebih banyak lagi untuk membantu peringatan maulid Nabi besar Muhammad SAW. Saya selaku ketua panitia peringatan maulid Nabi besar Muhammad SAW di Mushola Al-Ikhlas sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Semoga amal ibadah Bapak Ibu Saudara sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan amal yang soleh dan diganti yang lebih banyak. Demikian sambutan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.